Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh kami dan oleh salah satu hamba-Mu di muka bumi ini, dan dirasakan oleh ciptaan-ciptaan-Mu, melainkan itu murni dari-Mu, ya Allah. Maka bagi-Mu segala puji dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk hamba pilihan-Mu, untuk Nabi termulia. Bahkan beliau adalah manusia yang paling utama. Nabi SAW mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya anak manusia, yang paling mulia di antara anak-anak Adam. Dan beliau mengucapkan itu bukan untuk menunjukkan kesombongan, tapi beliau ingin memberitahu atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Perjalanan menuju kepada kejayaan Islam, perjalanan mengentas umat manusia dari kesesatan menuju cahaya Islam adalah perjalanan yang panjang. Tapi terkadang kita terburu-buru untuk meraihnya, sehingga apa yang diinginkan akhirnya tidak tercapai. Sudah menjadi kodrat manusia, dia itu suka terburu-buru. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Adam alaihissalam ketika ditiupkan ruh dari atas kepala dia itu merasa sudah bisa bergerak, sehingga dia mau berjalan, padahal ruhnya belum sampai ke kakinya, belum nyampe ke kakinya. Begitulah manusia. Allah sebutkan wa kanal insanu ajula. Manusia itu orangnya udah kodratnya tergesa-gesa, ingin semuanya instan, ingin semuanya didapat dengan tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar dan tidak tergesa-gesa untuk memetik buah dari perjuangan beliau. Kadangkala kita melihat buah mangga udah mulai besar, tapi karena ada yang tergesa-gesa memetiknya, akhirnya buah itu tidak pernah matang. Nggak pernah. Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Kau sabar, janji Allah itu pasti janji Allah itu. Engkau jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak beriman, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang membuat dakwah ini jadi kacau. Para sahabat Nabi tatkala di kota Mekah
Mereka diperintahkan untuk bersabar dan menahan diri, tidak melawan, tidak berontak. Di surat An-Nisa ayat 77 Allah berfirman, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat wa atuz zakah. Engkau melihat enggak? Apa engkau belum melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, kalian jangan melawan, wa aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakah, keluarkan zakat. Kita tatkala diperintahkan untuk bersabar bukan berarti kita nggak beribadah, jemaah. Falamma kutiba alaihimul qital, itu orang-orang yang kapan kita berjihad, tatkala diwajibkan berperang atas mereka, ka khasyatillah atau asyadda khasyah. Ternyata tuh orang-orang yang awalnya nuntut untuk berperang, tatkala Allah wajibkan berperang, sebagian di antara mereka takut kepada manusia, seperti takut mereka kepada Allah, atau lebih dahsyat lagi rasa takut mereka kepada manusia. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Lalu mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa kau wajibkan atas kami untuk berperang? Kenapa? Dulunya minta, kapan kita berjuang, kapan kita berperang. Ketika diwajibkan, nggak siap. Kenapa tidak siap? Karena anak tangga yang seharusnya dia lewatin, itu dia nggak lewatin, dia mau loncat, jatuh. Jadi kita kalau mau naik ke atas itu harus ngelewatin anak tangga. Tadi, wa aqimus shalah, dirikan sholat dengan benar. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Mereka mengatakan, laula akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau undur sedikit sampai kami siap. Dulu nuntut kapan dan kapan. Ketika diwajibkan, mundur. Qul, katakan kepada mereka, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Kehidupan dunia, kenikmatan ini hanya sedikit. Kalian hanya terbuai dengan kenikmatan itu. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sekecil apapun. Maka pada masa di Mekah, para sahabat itu disuruh bersabar, tidak melawan, bahkan yang ada hijrah, pindah, meninggalkan kota Mekah, kota yang dicintai, menuju ke tempat yang mereka tidak tahu apakah di tempat itu mereka akan hidup nyaman. Mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Negerinya negeri orang kafir juga. Tapi kita tahu bahwasanya orang-orang ahlul kitab lebih mendingan daripada orang musyrik. Lebih mendingan. Sehingga ketika terjadi perang antara Romawi dengan Persia, itu para sahabat dan Rasulullah SAW berbahagia dengan kemenangan orang-orang ahlul kitab atas orang-orang majusi. Binasrillah wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Pada hari itu orang-orang yang beriman bahagia, senang. Padahal yang menang juga sama orang kafir, tapi yang dikalahkan adalah orang-orang musyrik. Maka diperintahkan mereka hijrah, meninggalkan kota Mekah yang di situ ada Baitullah, menuju ke Habasyah. Ini awalnya. Tatkala mereka dengar udah tinggal di Habasyah, mereka dengar kalau orang-orang musyrikin udah masuk Islam, balik mereka ke Habasyah. Padahal baru sebulan kira-kira di Habasyah. Sampai Mekah, ternyata siksaan orang-orang musyrik lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Artinya orang itu kepingin balik ke negerinya, kepingin balik ke tempat asalnya, tapi takdir Allah. Jemaah, air ana yang mana? Ini.
Masya Allah, kayaknya terlalu berat ini mamanya. Karena kayaknya minta ini coba. Awas sih, kamera ini lugur. Jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah. Kembali kepada bagaimana para sahabat akhirnya di Madinah. Allah perintahkan kepada Rasulnya di surat Al-Ma'idah ayat 13, fa'fu anhu wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Oh, maafkan mereka. Diperintahkan untuk maafkan. Udah jangan dikasih sanksi mereka atas apa yang mereka lakukan. Allah itu cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Namun bagaimanapun para sahabat sebagian tidak sabar. Mereka butuh arahan dari Nabi SAW. Abu Abdullah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, dia berkata, menceritakan bagaimana kejadian yang mereka sudah nggak tahan lagi. Mereka disiksa. Nih Khabbab bin Arat, jamaah, insya Allah kita sudah sering dengar kisahnya Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ini dipanggang sama majikan. Dipanggang punggungnya sampai api itu mati. Api itu mati karena punggungnya Khabbab sudah kering. Umar bin Khattab pernah satu hari ketika dia berada di Madinah, dia ingin tanya Khabbab, kau bisa ceritakan kepada kami. Ini Umar meminta Khabbab bercerita. Sebenarnya cerita itu bukan untuk Umar saja, tapi untuk yang hadir di tempat itu. Karena kita mengetahui di masa khilafah Umar, Islam sudah jaya. Islam sudah sukses. Islam sudah kemana-mana dan ditakuti oleh orang banyak. Tapi Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak mengenal dengan perjuangan masa lalu, agar mereka tahu kesuksesan ini didapat dengan perjuangan dan pengorbanan. Umar tanya Khabbab, gimana yang kau hadapi pada masa lalu? Khabbab nggak banyak berbicara. Dia buka punggung. Umar bin Khattab, ma ra'aitu mithla dhahri hadzal rajul yawm. Aku enggak ngelihat tuh punggung seperti punggungnya orang ini. Bekas dibakar jamaah. Khabbab datang dalam kondisi disiksa seperti itu. Khabbab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kita mengadu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kita datang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat. Dia gunakan bajunya untuk bantal. Burdah itu baju beliau SAW digunakan untuk bantal. Beliau bernaung dalam naungan Ka'bah, istirahat beliau. Artinya matahari kalau dari arah timur, maka arah barat akan ada naungan Ka'bah. Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat di sana. Khabbab mengatakan bersama teman-temannya, enggak sendirian Khabbab. Dia mengatakan, faqulna ala tastansir lana ala tad'u lana. Mereka tidak mengatakan kita mau berontak, kita mau melawan, enggak. Khabbab cuma berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau kok nggak mau berdoa buat kita? Apa bukan tiba saatnya ya Rasulullah engkau meminta pertolongan dan bantuan Allah untuk kita? Apa yang diminta oleh Khabbab sesuatu yang besar aja. Doa cuma yang diminta. Dia ingin meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berdoa, karena kalau Nabi berdoa selesai insyaallah urusannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat duduk. Beliau mengatakan, disebutkan yang datang 3 orang.
Beliau mengatakan kepada mereka, qad kana man kana qablakum yuqadur rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayuba'u ala ra'si fayuj'alu nisfain. Kalian tahu, dulu orang-orang sebelum kalian itu ada yang ditangkap, kemudian digalikan lubang di tanah, lalu mereka ditanam. Setelah itu didatangkan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di kepalanya, pelan-pelan digergaji sampai terbelah jadi dua. Tuh perjuangan mereka kayak gitu, kata Nabi. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi. Sebagian itu ada yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging itu terpisah dari tulangnya. Disisir kawan. Wa ma yasuddu dzalika an dinihi. Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wallahi la yutimmanna Allah hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamih. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Allah akan menangkan agama ini, sehingga nanti orang tidak takut lagi, orang tidak khawatir lagi. Orang akan berjalan dari Hadramut menuju San'a dalam kondisi dia tidak khawatir apa-apa, kecuali dia mungkin takut kepada Allah atau takut kepada serigala yang akan memangsa kambing-kambingnya. Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Bayangkan jemaah, Khabbab dalam kondisi seperti itu. Ammar bin Yasir, ayahnya mati dibantai oleh orang-orang kafir. Kemudian Sumayyah ditusuk di kemaluannya sampai tewas. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat itu dinilai oleh Nabi SAW sebagai suatu perbuatan yang tergesa-gesa. Apa yang diminta sebenarnya sih? Mau berperang? Mau melawan? Enggak. Hanya minta doa. Tapi Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada mereka. Kalian harus sabar. Sampai kapan? Sampai urusan ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu seringkali menyampaikan kepada para sahabat cerita-cerita. Bahkan isi Al-Quran itu banyak cerita. Linuthabbita bihi fu'adak. Cerita tentang istrinya Fir'aun, supaya kita tahu kita ini belum seberapa aja. Perjuangan kita itu kayaknya kalau dilihat-lihat nggak pantas kita dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Perjalanan hidup kita dalam dakwah, dalam mengajak orang kepada kebaikan, itu sejatinya sedang memohon agar Allah merahmati kita. Allah bercerita tentang Asia binti Muzahim. Allah bercerita dalam Al-Quran, ada surat An-Nisa, ada surat Maryam, tentang wanita-wanita, makhluk yang lemah. Bagaimana perjuangan mereka? Allah mengatakan, Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan permisalan buat orang-orang yang beriman, supaya orang beriman ini tidak berkecil hati. Kita senantiasa diperintahkan melihat kepada yang di bawah, tidak melihat kepada yang di atas, supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Tadi kita belum seberapa nih. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Allah, bangunkan bagi aku di sisimu. Dia mengatakan, bangunkan bagi aku di sisimu baitan fil jannah, rumah di surga.
Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Bayangkan, ini wanita hidup di istana terbaik yang ada di dunia pada masa itu. Dia bidadari, bukan bidadari, permaisuri, ratu, yang kalau dia nyuruh semua orang akan dengarkan. Segala macam kenikmatan di istana dia dapatkan. Perhiasan yang menghiasi tangannya, lehernya, kakinya, pakaian-pakaian yang indah dia dapatkan. Istana yang indah dengan emas-emasan, dengan sungai yang mengalir dari bawahnya. Subhanallah. Itu godaan tidak membuat Asiyah binti Muzahim untuk tetap mempertahankan keimanannya. Dia tidak menggubris semua kenikmatan dunia. Dia berpikir, berapa tahun sih kenikmatan ini kalau aku rasakan? Berapa tahun? 100 tahun, kemudian akan hilang. Maka dia berpikir untuk bersabar menghadapi Fir'aun, meninggalkan segala kenikmatan itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Asiyah binti Muzahim itu diikat, ditarik, kemudian ditaruh di tanah, dikasih 4 tiang, tangannya diikat dan 2 kakinya diikat. Disiksa dia di sana. Terus dia disiksa. Kenapa? Karena dia beriman. Tetap dia memohon kepada Allah. Ya Allah, ibni li baitan indaka baitan fil jannah. Bangunkan bagi aku di sisimu rumah di surga. Dia tidak memikirkan kehidupan dunia. Karena apa? Qul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Dia bersabar. Dan apakah Nabi Musa ketika itu melakukan pemberontakan kepada Fir'aun? Ini udah gak bisa didiamkan. Bahkan bukan cuma Asiyah yang disiksa. Itu Banu Israel yang perempuan-perempuan dijadikan budak, tetap dihidupkan sama mereka. Yang anak laki-laki disembelih sama mereka. Tapi Nabi Musa pun tetap bersabar. Asiyah binti Muzahim bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Kalau bicara kaum pria, banyak yang sempurna di antara mereka. Banyak yang memiliki kriteria-kriteria baik. Dan kita lihat para nabi Allah banyak. Bahkan jumlahnya 100.000 lebih. Lalu beliau mengatakan, "Walam yakmul minan nisa." Adapun dari kalangan wanita yang sempurna di antara mereka sedikit. Illa Asiyah imra'atu Fir'aun. Kecuali Asiyah istrinya Fir'aun. Gimana dia tidak dikatakan wanita yang sempurna akalnya? Ketika dia meninggalkan istana itu. Kalau rumah ini nggak ada apa-apanya sama istana Fir'aun. Jangan rumah ini, perumahan semua kalau dikumpulkan dibandingkan dengan istana Fir'aun nggak ada apa-apanya. Taman-taman, buah-buah. Tapi Asiyah memilih Allah daripada semua kenikmatan itu. Wa Maryam bintu Imran, dan Maryam putrinya Imran, ibunda Isa alaihissalam, itu sempurna. Dan dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hasbuka min nisa'il alamin. Cukup bagi engkau untuk melihat wanita-wanita alam semesta. Kalau kita lihat yang digambarkan wanita sempurna di dunia ini tadi Miss Universe. Kemudian orang-orang pada bikin film Wonder Woman. Apalagi wanita-wanita super. Mereka ini wanita, bukan yang kayak gitu tuh wanita super. Jadi ini orang salah ketika beranggapan wanita yang super itu Wonder Woman. Wanita yang super itu yang jadi juara 1 Miss Universe. Kayak gini nih. Bukan di situ kesempurnaan wanita, jemaah.
Kesempurnaan wanita itu ada pada kewanitaan dia. Ketika dia menjadi ibu yang baik. Siapa yang merawat Nabi Musa alaihissalam di istana Firaun? Asia. Di situ kesempurnaan dia. Ketika dia bertahan menghadapi segala bencana dan cobaan, ini akan membuat wanita itu jadi sempurna. Maryam binti Imran, bagaimana dia ketika bawa Nabi Isa, takut dia melahirkan sendirian. Dia jaga tuh anak. Hasbuka min nisa'il alamin, Maryam ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran. Wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana perjuangan Khadijah? Apakah Khadijah menunjukkan dirinya di depan orang banyak ya, bahwa dia wanita yang sempurna? Enggak. Kesempurnaan dia dalam mendidik Fatimah binti Muhammad, dalam mendidik Zainab binti Muhammad, Ummu Kalsum binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad. Kesempurnaan Khadijah dalam mendampingi Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Dia orang kaya. Kadangkala ada wanita yang kaya, kalau kaya dia ingin nguasain lakinya. Dia ingin nyuruh-nyuruh laki. Bukan di situ kesempurnaan wanita. Kesempurnaan wanita di kewanitaan dia. Bagaimana Khadijah dengan segala kekayaan yang dia miliki, dia sekali-kali tidak pernah merasa sombong mengatur suaminya. Enggak. Bahkan ketika Rasulullah SAW diboikot, Khadijah ini masuk yang nggak diboikot sebenarnya, karena dia bukan dari Bani Hashim. Tapi dia ikut dalam pemboikotan itu, mendampingi suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna wanita. Wa Fatimah ibnatu Muhammad, dan Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesempurnaan Fatimah? Putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup bergelimang harta, dengan karpet di rumahnya yang indah, dengan horden yang mahal, dengan dapur yang bagus, dengan pembantu yang banyak. Lah, bahkan dia nggak punya pembantu. Dia itu kalau mau makan harus numbuk gandum sendiri. Setelah gandum itu hancur, dia bikin roti. Dia bikin adonan. Dia sendiri yang bikin. Ketika adonan itu sudah jadi, dia masukkan ke oven. Baru dia makan. Sedangkan Fatimah punya 2 putra yang masih kecil, Hasan dan Husain. Pernah dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin punya pembantu. Apa dikasih pembantu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nggak dikasih. Nggak dikasih. Yang pertama memang mereka hidupnya miskin ketika itu. Tapi Nabi ketika ada pembantu, putrinya nggak dikasih malah. Yang dikasih orang lain. Karena putrinya harus menjadi contoh dan suri tauladan. Sehingga tangannya Fatimah itu kasar. Sekarang ibu-ibu takut tangannya kasar. Allah ya apa ya? Perawatan. Jadi kerjanya tiap pekan duduk, tangannya dirawat. Seharusnya kau kerja. Ketika tangan-tangan itu kasar dipegang sama suaminya, suaminya akan cinta. Kenapa? Nih tangan yang berjuang untuk anak-anakku. Nih tangan yang selalu mempersiapkan aku. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, bagaimana beliau mendidik Fatimah. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Dan Asiyah, istrinya Fir'aun. Dia termasuk wanita-wanita yang sempurna. Kalau kita melihat perjuangan orang-orang terdahulu, Masyitatu binti Fir'aun, yang Rasulullah SAW mencium aromanya ketika Isra Mi'raj. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, lamma kanatil laila allati usriya bi fiha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam aku Isra, atat alayya raihatun thayyibah, lewat aroma yang wangi, aku cium tuh. Faqultu ya Jibril,
Ma hadhihi raihatu thayyibah. Aku mengatakan, Jibril, aroma apa ini yang wangi semerbak? Faqalat hadhihi raihatu masyitat ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini adalah bau wanginya tukang sisirnya putrinya Fir'aun dan anak-anak dia. Qala qultu wa ma sya'nuha. Bagaimana peristiwa dia bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Bainama hiya tumashitu ibnata Fir'aun dzata yaumin. Ketika dia sedang menyisir putrinya Fir'aun pada suatu hari, itsaqatat al-midra min yadayha. Tahu-tahu sisirnya jatuh dari tangannya. Maka dia mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Faqalat lah ibnatu Fir'aun, Abi, yang kau maksud dengan Allah itu bapakku, karena bapaknya dipertuhankan di Mesir. Faqalat la, bukan, walakinna rabbi wa rabba abaki wa rabba abiki. Bukan, tapi Allah itu adalah Rabbku dan Rabb bapakmu. Itu Allah Rabbnya. Qalat ukhbiruhu bidzalika. Aku kasih tahu bapakku. Qalat na'am. Ngapa kamu kasih tahu bapakmu? Memang Allah itu Rabbku dan Rabb bapakmu. Kasih tahu bapak. Dipanggil. Ya fulana, wa inna laki rabban ghairi. Kau punya Tuhan selain aku? Kau punya sesembahan selain aku? Qalat na'am. Iya. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Di sini Fir'aun hendak menunjukkan kekuatannya. Selalu jamaah, seorang yang berkuasa itu ingin memaksakan kehendak dia kepada orang-orang yang lemah. Itu terjadi di mana-mana. Beda dengan Islam ketika berkuasa. Tetap la ikraha fiddin. Nggak boleh kita memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Nih, kalau bilang masalah intoleransi, kita kadang-kala selalu dipojokkan. Islam itu nih kelompok yang intoleransi. Nah, benar kan? Islam adalah agama yang toleransi. Tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang untuk masuk Islam. Enggak. Tapi ada beberapa aturan dalam Islam. Ketika engkau tidak mau negeri itu tidak mau masuk Islam, maka ada beberapa pilihan. Kau bayar jizyah, tapi tetap dalam kekuasaan kita dan kita akan melindungi kalian. Itu ada dalam Islam. Berbeda dengan orang-orang kafir ketika mereka berkuasa. Anda sering mencontohkan dengan Andalusia. Ketika umat Islam masuk ke Andalusia, Khilafah Umayyah ada di Andalusia, apakah orang-orang kafir di bumi hanguskan dari Andalusia? Tidak. Tetap gereja mereka ada di sana, tempat ibadah mereka ada di sana, dan mereka diberi kebebasan beribadah sesuai dengan ajaran mereka. Tapi ketika orang-orang Nasara kembali berkuasa, Islam habis. Islam habis. Dan antum lihatlah Australia. Milik siapa negeri itu? Milik aborigin. Mereka penduduk asli negeri itu. Mana sekarang mereka? Kok bisa ada kulit putih di sana? Itulah yang terjadi, intoleransi dari mereka. Amerika ketika menguasai, orang-orang kulit putih ketika menguasai Amerika, orang Eropa, mereka habisin yang namanya suku Indian merah. Kemana mereka sekarang? Habis. Fir'aun melakukan itu. Ketika ini tetap dari di atas keyakinannya, maka Fir'aun memerintahkan supaya didatangkan kuali yang besar. Di Baqaratin min nuhas. Baqarah ini ada yang menerjemahkan sapi dalam bentuk sapi, mengatakan bukan, itu panci besar sebenarnya dari besi, dari nuhas, dari tembaga. Dipanasin. Maka diperintahkan untuk satu persatu anaknya dimasukkan ke sana. Satu persatu. Ibu ngelihat.
Kalau ibunya dulu tenang, selesai. Antum tahu seorang ibu ketika melihat anaknya meninggal dunia, meninggal biasa, itu separuh hatinya hilang. Meninggal biasa, dia bersedih berhari-hari. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya dimasak di dalam kuah? Maka dikatakan sebelum dia dimasukkan ke sana, Masyitah meminta sesuatu. Innali ilaika hajatun. Aku punya permintaan kepadamu. Kalau apa permintaan? Uhibbu an tajma' idhami wa idhama waladi fi thawbin wahidin wa tadfinuna. Yang aku minta, dia tidak minta ditangguhkan. Tolonglah kau kasih waktu aku untuk berpikir. Enggak. Dia tidak merengek kepada Fir'aun sama sekali. Yang dipinta oleh Masyid cuma minta. Masya Allah. Yang diminta oleh tukang sisir putri Fir'aun cuma satu. Aku minta kepadamu supaya tulang belulangku dan tulang belulang anakku nanti dikumpulkan di satu baju. Kemudian kau kuburkan. Bayangkan. Dia yakin kalau dia bakal mati. Dia tahu. Cuma dia minta agar dikumpulkan bersama anak-anaknya tulang belulang. Dzalika laki alaina minal haq. Kita akan lakukan itu buat engkau. Maka satu persatu anaknya. Sampai yang disusui. Yang disusui jamaah harus dimasak. Ibunya agak berat. Ya, karena cinta dan rahmat orang tua kepada anak. Ketika ada ketidaknyamanan di hati ibunya, maka Allah nih ingin menjaga itu wanita. Jangan sampai wanita ini goyah imannya. Karena terus terang jemaah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhir. Allah tuh yang menetapkan hati kita. Kalau bukan Allah, banyak di antara kita mungkin yang sudah keluar dari jalan. Allah yang menetapkan. Dan di sini Allah tetapkan hatinya tukang sisir itu. Dengan apa? Allah jadikan putranya berbicara sama ibunya. Anak yang disusui mengatakan, ya ummah, wahai ibunda, iktahimi. Kau masuk ibu. Kau masuklah. Fa inna azab dunya ahwan min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirah. Ibu itu masuk bersama anak. Jadi kalau kita lihat perjuangan kita selama ini jemaah, itu nggak ada apa-apanya, nggak seberapa. Kadang kalau kita nuntut, kita harus sabar. Antum harus bersabar. Antum terus beramal. Dan perjuangan-perjuangan yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bukti kalau kesabaran itu harus dilakukan sampai tiba waktunya ketika harus berjuang nantinya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap beramal. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita bicara ulama yang datang setelah Islam, di masanya Al-Ma'mun pada tahun 200, setelah tahun 200-an, Al-Ma'mun itu terpengaruh dengan ulama-ulama Mu'tazilah. Penguasa itu tergantung siapa yang membisikkan. Itu hal yang wajar. Maka penguasa kita pun sama sebenarnya. Siapa yang membisikkan kepada dia, apa yang dia bisikkan, itu yang akan dia terima. Al-Ma'mun, dia memiliki ya menteri-menteri atau teman-teman duduk yang merupakan dari ulama Mu'tazilah. Abdullah bin Abi Du'at, Ibn Abi Du'at ya. Ahmad bin Abi Du'at apa Ibn Abi Du'at ya. Dia termasuk yang pentolannya Mu'tazilah. Dibisikin bahwasanya kau harus ajak orang ini agar mengatakan kalau Quran itu makhluk.
bukan kalamullah. Karena ada kelompok-kelompok dalam Islam yang menafikan Allah itu berbicara. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Itu terjadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dan Al-Quran kalamullah. Akhirnya para ulama dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk. Ada 4 ulama besar yang diminta untuk dibawa ke Baghdad. Yang 2, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Muhammad bin Nuh. Yang 2 lagi akhirnya merasa, bukankah Allah memperbolehkan kita untuk pura-pura mengatakan kekufuran? Dalam kondisi kita dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Boleh, iya. Yang 2 ambil rukhsah itu. Imam Ahmad sama Muhammad bin Nuh tidak. Dibawa nih ke Baghdad. Dikasih rantai. Yang rantai itu berat sekali di lehernya, di tangan, di kakinya. Agar orang ini takut. Ulama-ulama ini agar takut. Dalam perjalanan Muhammad bin Nuh mati. Gak tahan dengan rantai-rantai yang ada pada tubuhnya. Tinggal Imam Ahmad sendirian. Dan Imam Ahmad berdoa, ya Allah, kalau Al-Quran ini benar-benar kalamuk, ya Allah, benar-benar kalamullah, benar-benar ucapanmu, tolong kau hilangkan, selamatkan aku dari Ma'mun. Ma'mun mati atas doanya Imam Ahmad. Sebelum mati dia berwasiat kepada Mu'tasim. Mu'tasim, kau tetap lakukan wasiat. Kau ajak orang-orang agar mereka mengatakan Quran itu makhluk. Dibawa Imam Ahmad, ditaruh di penjara, bertemu dengan Mutawakkil, disuruh berdebat, berdialog dengan ulama-ulama Mu'tazilah. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran min ilmillah, faman qala ilmullahi makhluk faqad kafar. Quran ini termasuk ilmunya Allah. Barang siapa yang mengatakan ilmu Allah makhluk, maka dia kafir. Itu Ibn Abi Du'ad mengatakan Amirul Mukminin, dia itu mengkafirkan kita. Kan selalu ucapan mengkafirkan, ini suka mengkafirkan, itu dilakukan di masa itu. Padahal Imam Ahmad tidak mengkafirkan. Di dalam Al-Quran itu ada ucapan-ucapan umum tentang yang melakukan ini kafir. Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela orang Islam itu kefasikan, membunuh itu orang Islam adalah kekufuran. Tapi kan bukan mengkafirkan pembunuh, tidak. Itu yang kadang-kadang tidak difahami tentang hukum mengkafirkan. Lafaz-lafaz tentang kafir dalam Al-Quran Karim ada, dalam hadis-hadis Rasul, na'am. Tapi bagaimana menempatkannya? Terjadi dialog. Mu'tasim ini tahu Imam Ahmad ini benar. Selalu Imam Ahmad mengatakan, ya Amirul Mukminin. Dia tetap menghormati Amirul Mukminin. Ini datangkan kepada aku dari kitabullah wa sunnati rasulih SAW. Kalau Quran itu makhluk, aku akan mengatakan nggak bisa. Yang dilakukan apa? Logika. Selalu logika yang diutamakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Imam Ahmad mengatakan ini urusan keyakinan, masa pakai akal? Maka datangkan ayat dari Al-Quran Karim atau hadis Rasulullah SAW. Hatta aku lebih tidak kuat. Ketika tidak kuat, kembali penguasa menggunakan kekerasan, pemaksaan. Panggilkan, bijalladi, dengan tukang pukul. Ada utiyabi uqabain. Jadi ada 2 tiang jamaah. Nah, di mana? Ini air nih, apa? Ada air lagi. Coba kasihkanlah. Anak nggak mau minum, tenang jamaah. Jadi didatangkan 2 tiang, kemudian orang yang mau dipecut itu diikat kedua tangannya, sehingga dia mungkin tidak nyentuh
tanah. Dan didatangkan tukang pecut. Bukan satu. Tukang pecutnya itu banyak. Dan setiap orang disuruh mukul Imam Ahmad 2. Kenapa? Karena kalau sudah mukul yang ketiga, biasanya sudah mulai kendor. Dan mungkin juga kesian dia. Tukang pukulnya kan kesian mukul 3 kali. Jadi nggak enak mukulnya. Ini bayangkan Mu'tasim. Setiap satu orang mukul 2 kali, ganti lagi orang baru. Sehingga setiap orang merasa aku cuma mukul 2 kali gitu. Dan dia mungkin beban dosanya tidak berat dibandingkan kalau dia terus yang mukul. Itu dipukul Imam Ahmad sampai ada yang mengatakan dipukul sampai 82 kali. Itu namanya dagingnya itu sampai terlepas. Sampai pingsan Imam Ahmad. Dipikir mati oleh orang-orang. Ternyata masih hidup. Karena tujuannya mau dibunuh. Imam Ahmad kenapa tidak ambil rukhsah? Itu dikatakan orang-orang itu semuanya nunggu ucapan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengatakan Quran itu makhluk, semua umat Islam akan mengatakan makhluk. Jadi beliau memang menjadi tolak ukur. Ulama lain banyak yang berpendapat seperti Imam Ahmad. Cuma mereka ambil rukhsah pura-pura. Karena takut dengan penguasa. Imam Ahmad tidak. Dan akhirnya dilepas Imam Ahmad. Tapi dengan catatan Imam Ahmad nggak boleh ngajar. Subhanallah. Ketika itu jamaah ini nggak boleh ngajar Imam Ahmad. Ngajar di masjid di mana dilarang. Akhirnya ada salah satu orang yang datang dari Andalusia. Datang mau belajar sama Imam Ahmad. Nggak tahu kalau ternyata Imam Ahmad sudah nggak boleh ngajar oleh penguasa. Dan Imam Ahmad taat, tidak berontak kepada penguasa. Beliau dipenjara, beliau juga taat. Orang-orang pada nuntut untuk berontak. Kata Imam Ahmad, sabar kalian. Kata dia, sabar. Sebentar lagi selesai urusannya kalau kita bersabar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innan nasra ma'as sabr. Kemenangan itu bersama kesabaran. Itu. Kita nggak sabar nggak akan menang. Datang nih orang dari Andalus mau belajar sama Imam Ahmad. Cari informasi di mana Imam Ahmad, katakan oh Imam Ahmad nggak bisa ngajar udah nggak boleh. Di mana rumahnya? Rumahnya itu. Datang dia. Ya Imam, aku datang dari seberang lautan untuk belajar kepadamu, kata dia. Aku minta kau berikan hadis kepadaku, kata dia. Kau tahu aku nggak bisa ngajar, kata dia. Tapi gimana lah? Tolong kau bikin apa namanya? Cara lah supaya aku bisa belajar sama kau. Akhirnya dikasih cara sama Imam Ahmad. Gini, yang pertama, engkau tidak boleh muncul di majelis-majelis ilmu. Kau nggak boleh muncul di sana, supaya orang nggak tahu kalau kau ini penuntut ilmu, penuntut hadis. Kau jangan kumpul sama mereka. Yang kedua, kau datang ke sini, tapi dengan pakaian orang yang minta-minta. Jadi orang minta-minta. Dia datang, kata dia, tolong kau kasih aku apa yang kau miliki. Minta, sama Imam Ahmad dikasih, bukan dikasih duit. Dia kan minta-minta. Dikasih sama Imam Ahmad hadis. Kasih 10 hadis pulang ya. Besok datang lagi. Terus dia belajar. Akhirnya sampai Imam Ahmad itu boleh ngajar lagi. Boleh, nggak ada yang tahu sama cerita yang fulan ini. Imam boleh ngajar, akhirnya dia ngajar di majelis. Dia belajar juga di majelis itu. Suatu hari jemaah, itu murid sakit. Maka Imam Ahmad tanya, mana fulan kok nggak ada? Kata dia sakit, kata dia. Datang Imam Ahmad ke kos-kosannya. Itu namanya kos-kosan ramai. Imam Ahmad datang ke sana, datang ke rumahnya. Itu penuntut ilmu yang datang dari Andalusia. Dia datang, Masya Allah. Imam Ahmad cerita, nih, kalau dikatakan talibul ilm kayak gini nih. Ini talibul ilm yang sebenarnya. Dia terus berusaha menuntut ilmu dalam semua kondisi.
Akhirnya Imam Ahmad pulang, itu penuntut ilmu yang sakit dihormatin sama orang. Kenapa? Karena Imam Ahmad hormat sama dia. Jadi kalau kita lihat perjuangan kita nggak seberapa aja. Terus bagaimana supaya kita bisa bersabar menghadapi jalan panjang yang harus dilewatin? Syekh Albani mengatakan, ada orang-orang yang mau jalan pintas, tapi banyak jalan pintas itu buntu akhirnya, nggak sampai. Beliau mengatakan at-tariqu tawil, panjang, dan jalan itu lurus. Ada orang yang mau keluar, dia cari jalan-jalan pintas, tapi akhirnya balik lagi. Keluar lagi, balik lagi. Tetap nggak ada yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah kecuali siratal mustaqim. Bagaimana supaya kita tetap teguh, tegar di atas agama Allah ini sesuai dengan syariat Rasulullah SAW? Yang pertama, baca Al-Quranul Karim. Nih, Qurannya dibaca, jemaah. Alhamdulillah. Tadi Anda sampaikan Rasulullah SAW sering mendapatkan gangguan dari kaum. Bahkan beliau pernah sholat di depan Ka'bah, itu di punggungnya itu dalam kondisi sujud dikasih ari-arinya onta Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat nggak ada yang berani bertindak. Aduh. Karena mereka tahu kondisi mereka ini masih lemah. Siapa yang akhirnya datang memindahkan itu ari-ari onta? Fatimah, putri. Datang putrinya itu. Sambil dicela tuh orang-orang oleh Fatimah karena melakukan itu kepada ayahandanya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi pun seringkali diingatkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya siapa? Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Dilemparkan ke api, diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh nyembelih anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Bertahun-tahun dia menghadapi Fir'aun. Fir'aun minta mukjizat, dikasih mukjizat. Itu diturunkan azab kodok. Yang paling berat buat Bani Israel itu katanya, di antara azab itu azab kodok. Gimana? Orang mau minum air, dia air di apa? Diceretnya, dituangin banyak kodoknya. Hidup mereka darah juga. Tapi ternyata juga tidak sadar Fir'aun. Dan Nabi Musa sabar, akhirnya harus meninggalkan Mesir, berangkat ke Palestina. Sampai Palestina menghadapi umat yang na'udzubillah min dzalik. Bani Israel ketika disuruh masuk Palestina, mau mereka masuk. Qala dhhab anta wa rabbuka, udah kau berangkat sama Tuhanmu, kalau nanti kau menang kita masuk. Bayangkan, punya pengikut kayak gitu Nabi Musa alaihissalam. Dan sabar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, beliau dicela, beliau dituduh macam-macam, bahkan beliau mau dibunuh. Akhirnya Allah selamatkan dia. Maka Nabi disuruh bersabar. Di mana kita dapat cerita-cerita mereka? Dalam Al-Quran kali. Oleh karena itu di surat Al-Furqan ayat 32 Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir berkata, andai kata Quran diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam sekaligus. Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wartalnahu tartila. Begitulah kita turunkan Quran itu secara berkala, sesuai dengan peristiwa-peristiwa. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, agar kita meneguhkan, menetapkan, menguatkan hatimu.
maka kita tartilkan kepadamu secara tartil. Jadi kita diperintahkan untuk terus baca Quran agar hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu penyembuh. Wa rahmah, rahmat lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak akan menambahkan orang-orang zalim kecuali kerugian buat mereka. Di surat Hud ayat 120 Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semuanya kita ceritakan kepadamu berita-berita tentang rasul-rasul, tentang utusan-utusan Allah. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Cerita-cerita itu tujuannya apa? Untuk menetapkan hatimu. Dapat cerita ini, dapat cerita itu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sabar. Oh iya, ternyata mereka dapat godaan yang begitu besar. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Ini benar yang datang kepadamu. Oh, jangan buat engkau dan peringatan buat orang-orang yang beriman. Yang kedua, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul laksanakan. Ilmu yang kita udah dapat amalkan. Jadi terus terang ya, maaf, ana masih sering dapat curhatan baik dari suami atau istri tentang pasangannya yang udah ngaji tapi kelakuannya masih jauh dari ilmu yang dipelajari. Masih jauh. Padahal untuk mendapatkan keteguhan sampai mati, istiqomah sampai mati, apapun yang terjadi, disiksa, diapakan bisa istiqomah, husnul khatimah, itu adalah dengan mengamalkan perintah Allah dan Rasul. Allah mengatakan di surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bi, An-Nisa ayat 66 ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wala hadainahum siratan mustaqima. Kata Allah, andai kata mereka itu orang-orang mengamalkan apa yang diwasiatkan kepada mereka, yang dinasihatkan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka dan lebih menetapkan mereka. Dan kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar, dan kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Catatannya tadi, oke, kita nih mungkin belum bisa mengamalkan, tapi terus berusaha mengamalkan. Jangan ditunda. Karena sering jemaah kita ini menunda amalan. Aduh, ana masih belum bisa Ustaz, berat buat ana Ustaz. Oke lah, Allah tahu kalau kau udah faham dan seharusnya kau mengamalkan amalan itu. Insya Allah dengan seperti itu istiqomah sampai mati di atas istiqomah. Seperti kisah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Kok bisa dia tahan disiksa? Karena dia udah amalin, jemaah. Allah akan jagain. Bagaimana yang namanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun diberi ketetapan, dia amalkan tuh. Dia tunjukkan dalam kondisi dia akan mendapatkan siksa. Allah kasih husnul khatimah akhirnya. Kemudian yang ketiga, perbanyak zikrullah. Allah ketika mengutus Nabi Musa bersama Harun menghadapi Fir'aun, apa yang dilakukan? Allah mengatakan, wala taniya fi dzikri. Kalian jangan berhenti mengingatku, jangan malas-malas mengingatku. Ini yang terjadi kadang-kala. Kita itu bangga dengan jumlah. Oh, kita, Masya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Kita udah tahu perang Hunain tuh 12.000 kabur semuanya. Padahal 12.000 itu di tengah-tengah ada Rasulullah SAW. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abbas, ada pejuang-pejuang jemaah. Tapi tatkala mereka lupa sama zikrullah, mereka malah ingat sama diri mereka dengan jumlah mereka habis. Maka ingat, zikrullah ini akan membuat tubuh kita kuat. Tubuh kita kuat dengan zikrullah. Dan hati kita semakin kuat.
Mana Ustaz buktinya kalau tubuh kita akan kuat dengan zikrullah? Hadis Fatimah, masalah zikir 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu Fatimah kan minta pembantu yang bisa membantu dia. Tapi ternyata amal Rasul SAW dikasih amalan zikir. Dan kata Nabi SAW itu sama dengan pembantu. Sama dengan pembantu. Tidak lebih baik daripada pembantu. Artinya ketika seorang terus berzikir, Allah kasih kekuatan di tubuhnya. Barokah di waktunya. Kadangkala pekerjaan yang 1 jam nggak selesai dengan kita berzikir, 5 menit selesai. Allah kasih kekuatan dengan izin Allah. Kemudian ketika perang, berhadapan dengan musuh, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, di surat Al-Anfal ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Kalau kalian berjumpa dengan musuh, dengan lawan, dengan sekelompok yang hendak memerangi kalian, kalian tetap jangan lari. Bertahan di sana. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah yang banyak. Ini ketika perang, jemaah. Orang kadang-kadang, Ustaz, perang gimana mau berzikir kita? Sibuk kita. Tetap berzikir. Tadi kekuatan, Allah akan kasih kita kekuatan. Tapi kalau antum berpikir, anak kuat kok ya, anak wis latihan mamuni. Nggak ada. Orang itu lemah, jemaah. Dengan zikrullah Allah berikan kepada kalian kekuatan. La'allakum tuflihun. Kemudian yang keempat, kejelasan prinsip. Harus jelas kita ini berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hatinya akan tetap. Ketika ada permasalahan apapun, dia nggak akan goyah. Peristiwa-peristiwa itu adalah fitnah yang menyingkap hakikat seseorang. Antum tuh berada di soft yang mana? Di soft lawan apa kawan? Peristiwa Jakarta umpamanya kita lihat. Peristiwa penista Al-Quranul Karim. Akan dilihat di sana. Siapa yang bersama orang kafir dan siapa yang bersama orang-orang beriman. Dan peristiwa yang tadi itu menyingkap juga. Kita ini ikut caranya Rasul SAW apa hawa nafsu? Ada yang orang akhirnya ikut hawa nafsu dia. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan, yang mati, yang hidup setelah aku mati, itu akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat perselisihan yang banyak. Terus baliknya kemana? Fa'alaikum bisunnati. Balik ke sunnahku. Tentunya Al-Quranul Karim sebagai pegangan pertama. Fa'alaikum bisunnati. Ini orang kadang-kala nggak balik ke sunnah. Sehingga dia ikut cara ini, ikut cara ini. Mau jalan yang pendek tadi kita bicarakan. Jalannya panjang-panjang, 13 tahun beliau SAW berada di Mekah, disiksa, dibunuh, tetap lempeng jalannya. Tidak bunuh sana, tidak bunuh sini, terus jalan. Kalau ini harus dilakukan. Kalau kita harus berkorban nyawa, iya nggak apa-apa. Para sahabat dihina, Allahu Akbar. Quran dihina. Kalau kita bicara pada masa itu jamaah. Nabi itu dikatakan penyair. Dikatakan majnun. Na'udzubillah. Tapi memang kondisinya bertahan. Allah berikan kemenangan. Tapi diperbaikin terus keimanan. Kembali. Kita harus jelas manhajnya. Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Di surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah petunjuk itu jelas buat dia, kemudian dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Para sahabat.
Jadi jalan yang diikuti itu jalannya siapa? Rasul dan para sahabat. Yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kita akan palingkan dia kemana dia mau berpaling. Dia tidak mau ikut kepada manhaj Rasul SAW. Kau mau cari yang lain, tidak mau ikut manhaj sahabat, fadl, akan Allah palingkan kemana dia mau berpaling. Kemudian kita akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Wasaat masira, itu tempat kembali yang paling buruk, jamaah. Maka tadi kita nih jelaskan, kita mau ikut mana dalam kondisi apapun. Fitnah-fitnah yang terjadi akan menyikap apakah benar kita ini ahlus sunnah wal jamaah, atau ternyata kita hanya mengaku-ngaku tapi kita ahlul hawa. Kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kalau nafsunya ke timur, kita ke timur. Nafsunya ke barat, kita ke barat. Yang kelima, ibadah. Terus perbanyak ibadah. Artinya untuk mencapai derajat dicintai Allah seperti dicintainya Asiyah binti Muzahim, dicintainya Masyitah binti Fir'aun tadi, maka kita harus memperbanyak amalan sunnah. Yang sunnah amalkan, jangan diremehkan yang sunnah. Karena kita berada di generasi yang meremehkan sunnah, bahkan mengatakan udahlah kau jangan ekstrim. Jadi dipikir orang kalau mengamalkan sunnah itu ekstrim. Kita ini tidak hidup di zaman dulu, jamaah. Udah agak modern sedikit lah. Allahu Akbar. Kita nggak apa-apa modern. Tradisi itu dalam Islam diterima. Budaya itu dalam Islam diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kau itu jangan membesar-besarkan tradisi dan budaya. Sedangkan sunnah kau nggak amalkan. Dan kau ketika meninggalkan sunnah itu dengan ucapan meremehkan. Aduh kan cuma sunnah. Gimana kiranya kalau kau berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyuruh, lalu kau mengatakan, ya Rasulullah ini kan cuma sunnah. Gimana? Kita kadangkala ucapan ustadz, ya, ucapan guru, ucapan kiai, guru nyuruh, kau tolong ke sana, kita segera mengamalkan. Oh siapa? Ketika Rasulullah SAW yang nyuruh, kita meremehkan. Larangan dari seorang ustadz, seorang guru atau seorang kiai kepada muridnya, nak kau jangan pulang ya. Kau liburan jangan pulang. Kira-kira anak itu pulang nggak? Dia mengatakan oh enggak. Tapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh sesuatu, kita kemudian meremehkannya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, ukhuwah dijaga. Al-ukhuwah al-imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka ingat, persaudaraan seorang muslim itu tidak terputuskan walaupun orang itu melakukan dosa besar. Walaupun orang itu melakukan perbuatan yang dicela oleh agama, selama dia masih beriman tetap dulur. Tetap dulur. Kita ini kadang-kadang menganggap musuh. Teman-teman yang tidak suka dengan dakwah kita, umpamanya, yang menolak dakwah kita, itu musuh. Bukan. Dulur mereka. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan dalam kondisi mereka itu membunuh, masih dulur. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, "Faman ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Ini berbicara tentang pembunuhan. Tetap Allah katakan akhi. Orang lupa kalau itu dulu. Sehingga kita mengatakan lawanlah saudara kita. Tapi ada saudara yang mungkin menyakitin kita, tapi tetap mereka saudara kita, punya hak sebagai saudara. Hakul muslim alal muslim itu berjalan kepada dia. Ini yang kadangkala mulai hilang di diri kita. Kita nih, umpamanya perumahan ini nih, mungkin sebagian orang tidak kenal dengan 3 rumah dari sini. Mungkin Mas Dias nggak pernah berkunjung ke sana. Oh lihat ada orangnya. Nah karena mungkin sekarang ada. Mungkin. Jangan kadang-kadang gitu. Kita ini kalau mau berbagi mesti sama yang sudah ngaji. Lihat jenggotan apa enggak? Jenggotan dulur. Kan jenggotan dulu. Lihat jenggotan dulu. Ibu-ibu juga gitu kadang-kadang. Dilihat nih.
Kalau kerudungnya besar, alhamdulillah, dulur, fadhal. Tapi kalau kerudungnya kecil, enggak. Ini bermasalah, membuat dakwah kita jadi buruk di depan masyarakat. Kita akhirnya yang membuat citra dakwah menuju kepada pemahaman para sahabat ini jadi buruk. Padahal kalau kita jaga ukhuwah imaniyah, saudara kita sakit, muslim sakit, kita kunjungi. Daerah sini ya tetangga kita lah. Selama dia muslim, dia sakit, kita kunjungin. Kadangkala kita ngunjungin yang jauh, yang dekat tidak dikunjungin. Kita sudah mengatakan mengikuti manhaj salaf. Padahal manhaj salaf itu kalau berbagi kepada yang paling dekat pintunya, bukan kepada yang kenal. Maka kita perhatikan nih, ukhuwah imaniyah dijaga. Kenapa? Allah mengatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian jangan terus bertikai. Sampai kapan kalau kalian bertikai? Kalian kalau bertikai, maka kekuatan kalian akan lemah. Ini yang terjadi di negeri kita ketika umat Islam terus bertikai. Dan mereka tidak mau kembali kepada Quran dan sunnah pemahaman salafus soleh, terus bertikai, ribut. Untuk masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat, nggak perlu diributkan. Oh, dia memang ada ruang, ini kunut, ini nggak kunut, nggak usah ribut. Ustaz, tanya, masjidnya kunut nggak? Kunut, aduh nggak jadi. Boleh masjid Lioni. Jangan. Begitu pula yang kunut, masjidnya kunut, nggak kunut. Oh, enggak, anak mau cari tempat lain. Terjadi jamaah, anak pernah dulu jadi imam, berangkat dari Perak ini ke Kalimantan naik kapal. Sholat subuh anak jadi imam. Habis jadi imam, anak nggak kunut. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu jamaah bangun lagi. Orang sah. Yuk, sembahyang meneng. Sembahyang lagi. Nggak sah katanya mereka jamaah. Sampai kapan kita mau kayak gitu? Yang satu nawa itu, yang satu nggak nawa itu. Imami nawa itu enggak. Oh enggak. Boleh Imam Lioni. Yang satu kita lihat imami nawa itu katanya. Enggak, oh ya, anak mau sholat. Ini permasalahan-permasalahan yang akhirnya membuat ukhuwah itu jadi rusak. Kemudian setan ini nggak pernah berhenti membuat perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Maka jaga ukhuwah imaniyah dari hal yang kecil-kecil. Kita punya sesuatu berbagi sama tetangga. Kayak sekarang nih, kira-kira yang datang dari tetangga ini berapa orang Mas Dias? 4-5 orang. Ada berapa kakak di sini? 200. Yang datang 4-5 orang. Ada apa kita sama mereka? Mereka musuh kita. Tidak diundang. Oh, dosa. Masya Allah. Masya Allah. Dada yang jauh bisa datang. Masa sing tonggo dewi tidak iso. Malah kalau dada itu tonggo dewi. Nah, apa? Diundang tidak mau nih, seudon sama tetangga. Diundang tidak mau, Masya Allah. Oh, aduh, janganlah dia mah. Undang sekali nggak mau, mungkin dia sibuk, mungkin nggak bisa datang. Setelah itu nggak pernah diundang lagi. Undang terus ya mah. Ukhuwah imaniyah dijaga. Ukhuwah nih. Innamal mu'minuna ikhwah. Mungkin dia sini, apa pengajian apa gitu. Mungkin dia nggak suka, awalnya nggak suka. Yang nggak suka sama Nabi Muhammad SAW itu banyak awalnya. Tapi akhirnya dengan kesabaran beliau, orang-orang datang beriman. Maka ini demi keteguhan jamaah kita ini bersama keluarga kita, bersama saudara kita jadi kuat. Sampai ada yang mengatakan akhaka fa inna man la akhalahu kasa'in ilal hijabi ghairi silah. Tulurmu tadi. Orang yang nggak punya tulur itu seperti orang yang perang nggak bawa senjata. Maka kita perlu merangkul saudara-saudara kita dengan tetap memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian yang terakhir jamaah, optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Optimis. Karena Allah itu janji bahwa akhirnya itu milik orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang Islam yang pesimis, maka dia akan menjadi ekor orang-orang kafir. Kenapa? Udah kira menang orang Islam ini.
Mau nggak mau dia akan cari yang kuat. Karena dia mengharapkan manfaat. Seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu ngelihat dari jauh. Menang apa kalah? Menang, langsung. Kita ini dukung kalian dari dulu. Ketika kalah loh, ana sudah kasih tahu sama kalian. Ojo perang wis. Dikandani tidak ngomong. Seorang mukmin beriman. Tapi tadi dengan cara-cara intan surullah yang surkum. Kalau kalian membantu Allah, Allah akan bantu kalian. Tapi kalau kalian tidak membantu Allah, ya gimana kita mau optimis? Tadi kita jalan-jalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan menumbuhkan kita optimis dengan janji Allah. Karena kita sudah memperbaiki diri. Kita sudah lebih baik. Tapi kalau kita belum baik, ingin pertolongan Allah datang, itu seperti pungguk merindukan rembulan. Kau harus tahu diri. Allah itu membantu orang-orang yang bertakwa. Kalau kita belum bertakwa, ya tunggu. Allah berfirman, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ketika perang Badar, 300 melawan 1000, Allah tanamkan optimisme di para sahabat akan habis. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, aku lihat di sini tempat matinya Abu Jahal, di sini tempat matinya Fulan, di sini tempat matinya Fulan. Ditumbuhkan optimisme kepada para sahabat. Ketika mereka dikepung ya, ketika perang Khandaq, ketika mereka menggali parit, itu ditumbuhkan optimisme di hati para sahabat. Akan dibukakan buat kalian Persia, akan ditaklukkan Romawi, akan ditaklukkan Yaman. Dalam kondisi mereka diserang oleh musuh-musuh dan tidak tahu mereka akan menang atau kalah, tapi ditumbuhkan optimisme menang insyaallah. Wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi ceritanya akan sampai itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan optimisme di diri Khabbab bin Arad bersama sahabat-sahabat yang miskin. Allah akan sempurnakan agama ini sampai nanti dari Son'a ke Hadramut mereka itu nggak takut lagi. Kan sahabat, berarti kita akan menang ini. Tenang. Tapi tadi jalannya harus dilewatin semuanya. Jangan lupa untuk berdoa, memohon agar Allah menetapkan hati kita. Doakan buat saudara-saudara kita, doakan buat pemimpin kita, siapa saja yang kiranya keislaman dia itu akan berpengaruh baik buat agama Islam ini. Kesolehannya akan berdampak baik kepada dakwah ini. Doakan mereka, memohonkan hidayah buat mereka dan buat diri kita sendiri utamanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.